Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai 17. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan di buku Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoritis dan Empiris oleh Efriza dan Jerry Indrawan. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu biar bisa mengikuti tahapan selanjutnya atau bab selanjutnya dari buku ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan sekarang di babnya adalah, atau pembahasan selanjutnya adalah analisa hubungan komunikator politik dan khalayak politik. Nah, ini ada gambar Pak Prabowo nih, lagi pidato. Nah, komunikator politik. Nah, ini ada foto dari Pak Gun-Gun Herianto. Beliau adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah, dosen komunikasi, kalau nggak salah ya. Kita lihat. Komunikator politik adalah mereka yang memiliki kemampuan tidak hanya mengenai pertukaran pesan, melainkan pemimpin dalam proses opini. Jadi komunikator politik itu sangat berbeda ya dengan komunikator orang-orang teman-teman kalian yang biasanya ngobrol di pinggir jalan atau di tempat tongkrongan yang lainnya. Mereka tuh bukan hanya bukan hanya bertukar pesan, tapi juga punya pemimpin, punya jiwa kepemimpinan dalam proses opini. Komunikator politik menurut Gun-Gun Herianto yang tadi ya, dan Shulhan Rumaru adalah pihak yang memprakarsai, yang bertindak sebagai sumber penyampaian pesan politik kepada pihak lain, bersifat formal maupun informal, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama dengan khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesannya. Jadi komunikator politik ini, ya namanya komunikator ya berarti dia yang menyampaikan pesan ya, yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Yang pihak lain itu yang menerima pesan namanya komunikan. Nah, soal komunikator dan komunikan politik pernah kita bahas di video sebelumnya. Bisa formal ataupun non formal, gitu ya. Dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Jadi kalau komunikator politiknya bilang A, komunikannya yang menerima informasinya juga harus menerimanya dengan A, jangan B, jangan C, atau bukan A gitu lah ya. Lanjut. Menurut Roni Tabroni, seorang komunikator politik tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan berbicara saja, karena penampilan fisik, gaya berpakaian, gaya berbicara, mimik muka, gerakan tangan, cara berjalan pun merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sama pentingnya. Jadi kalau teman-teman pernah baca atau mendengarkan kuliah tentang komunikator ya, komunikasi maksud saya. Komunikasi itu kan ada beberapa jenis ya, ada verbal, ada non verbal. Verbal ini seperti saya ngomong ini sekarang, pakai ucapan ya, pakai suara gitu. Non verbal itu kata Roni Tabroni, penampilan fisik, gaya berpakaian, gaya berbicara, mimik muka, gerakan tangan, dan cara berjalan. Itu termasuk komunikasi juga, tapi non verbal, yang sama-sama penting. Petty dan John T. Cacioppo menjelaskan bahwa yang semestinya ada dalam diri para komunikator politik yaitu, nah ini, semestinya ada nih dalam komunikator politik nih. Pertama, komunikator credibility. Maksudnya adalah kredibilitas komunikator, mengacu pada sejauh mana komunikator atau sumber informasi dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Jadi seharusnya seorang komunikator politik harus dipandang ahli sama komunikan atau khalayak dan dapat dipercaya. Lanjut, komunikator attractiveness.
Ini terkait dengan gaya tarik seseorang. Komunikator yang bisa muncul karena penampilan fisik, gaya bicara, kepribadian, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi, dan perilaku. Nah, itu kebanyakan dari nonverbal ya. Yang kayak fisik, penampilan fisik kayak tadi tuh, gaya bicara juga, kepribadian, keakraban, kinerja gitu ya. Terus komunikator similarity, kesamaan kebutuhan, harapan, dan perasaan merupakan faktor penting sehingga dapat menjadi salah satu penyebab suka atau tidaknya audiens terhadap komunikator. Jadi kalau misalnya ada audiens atau khalayak atau ya masyarakat ya melihat seorang komunikator ini mempunyai kesamaan kebutuhan, kesamaan harapan, kesamaan perasaan, itu pasti secara tidak sadar maupun sadar si khalayaknya juga dia menyukai si komunikatornya. Komunikator power. Komunikator yang mempunyai power akan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan penerimaannya. Ya memang itu udah biasa ya. Di slide pertama kita bisa melihat tadi Pak Prabowo. Pak Prabowo kan terkenal dari penyampaian pidatonya yang berapi-api ya. Dan begitu juga politisi-politisi yang lainnya ya. Kebanyakan mereka mempunyai power. 3 tipologi komunikator politik. Backgroundnya Ustadz Abdul Somad nih. Kenapa nih kok malah jadi kayak ceramah agama gitu kan? Kan kita lagi ngebahas politik. Nah, ada nih Ustadz Abdul Somad ini juga sebenarnya bisa menjadi komunikator politik. Kita bahas dulu ya 3 tipologinya. Politisi, ideolog, dan wakil. Nah, jadi politisi itu dibagi 2 ya, ada ideolog dan ada wakil. Politisi sebagai ideolog adalah komunikator politik yang menjadi kader ideologi dan representasi nilai-nilai normatif yang diusung oleh individu atau kelompok politik. Jadi gampangnya politisi ideolog itu adalah kader ideologi yang memang dia dia memang separuh hidupnya lah bahasa kasarnya, separuh hidupnya ada di partai itu, ada di kelompok politik itu gitu ya. Jadi dia memang masuk politik tuh nggak kaleng-kaleng lah istilahnya. Memang belajar politik, memang ada proses kaderisasi dan yang lain-lain. Nah, sedangkan politisi wakil atau partisan dikenal sekarang ini dengan sebutan politisi instan dengan popularitas atau posisi yang telah ada sebelumnya. Politisi wakil diambil dan dijadikan representasi politik kelompok tertentu. Jadi bedanya dengan politisi ideolog, politisi wakil ini seakan-akan mereka memang baru terjun aja, baru terjun ke politik, baru belajar dikit, terus dia masuk ke politik gitu. Dan kebanyakan dari politisi wakil ini adalah orang-orang yang biasanya ya mempunyai kedudukan tertentu, mempunyai kekayaan tertentu, mempunyai garis keturunan tertentu yang mereka memang udah ada sebelumnya gitu. Ya, mungkin kalian udah berpikir ya di kepala kalian siapa-siapa aja orangnya. Dan itu politisi, ideolog dan wakil. Lanjut ke profesional, promotor dan jurnalis. Promotor adalah komunikator yang secara profesional bekerja mempromosikan seorang kandidat atau sebuah partai politik tertentu dalam pemenangan kompetisi politik, misalnya saat pemilu. Sedangkan jurnalis adalah karyawan organisasi berita yang menghubungkan sumber berita dan khalayak. Jadi jurnalis itu juga termasuk komunikator politik. Lanjut ke C. Aktivis, juru bicara dan pemuka pendapat. Juru bicara adalah komunikator politik yang karena aktivitasnya menyampaikan pendapat, kritikan, petisi, atau pandangan. Juru bicara ini maksudnya seperti ICW ya. ICW atau IPW atau yang lainnya ya. Jadi kayak badan LSM gitu dan yang lainnya. Yang mereka tuh menyampaikan aktivitasnya dalam menyampaikan pendapat, kritikan, petisi, atau pandangan. Sementara aktivis pemuka pendapat adalah seorang tokoh yang dihormati atau dikagumi sehingga perkataan dan sarannya didengar khalayak. Nah, ini seperti Ustadz Abdul Somad. Waktu itu beliau juga pernah mengungguli
atau berkampanye tentang salah satu kandidat kalau nggak salah ya di daerah Sumatera Utara gitu. Dan banyak juga misalnya seperti Habib Rizik gitu kan. Beliau-beliau ini kan adalah seorang tokoh yang dihormati dan dikagumi sehingga perkataan dan sarannya didengar khalayak banyak gitu ya. Dan tokoh-tokoh lainnya. Lanjut. Komunikator lainnya. Elit birokrasi, contohnya Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Dinas, dan sebagainya. Karena dipandang memiliki prestasi atau memiliki kompetensi dalam karir yang sedang dijalaninya. Elit birokrasi melakukan komunikasi politik karena perintah dari jabatan yang diembannya. Jadi ya, elit-elit itu yang posisinya agak di atas gitu ya. Mereka itu juga bisa menjadi komunikator politik. Lanjut, juru bicara. Nah, kalau juru bicara di sini adalah juru bicara yang biasa kita lihat di TV-TV gitu ya, yang misalnya juru bicara presiden, juru bicara menteri gitu ya. Juru bicara adalah komunikator resmi yang memang ditunjuk untuk menyampaikan pesan komunikasi atau menyaring pernyataan presiden atau perdana menteri atau menteri kepada khalayak atau publik dan media massa. Yang biasa kita lihat juga ya di TV-TV. Jubir presiden, jubir menteri ini gitu. Nah, spin doctor. Nah, ini dia nih. Coba ya kita telah bersama spin doctor ini apa. Spin doctor adalah seseorang yang mampu mempengaruhi atau mengarahkan jalannya sebuah kegiatan dengan memengaruhi para wartawan atau media massa. Biasanya manajer kampanye atau penasihat strategi. Spin adalah teknik mengatur media untuk menghindarkan para jurnalis media mendapatkan fakta pemberitaan yang objektif. Spin juga dilakukan untuk memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat dengan cara menyampaikan informasi yang bias dan menyenangkan masyarakat agar opini masyarakat tidak berkembang secara negatif atau tidak mengenakan bagi pemerintah. Nah, coba teman-teman baca dulu spin doctor ini apa dan berpikir coba, ternyata memang ada loh kategori ini di komunikator politik spin doctor. Dia tugasnya adalah mengaruhi atau mengarahkan jalannya sebuah kegiatan. Jadi istilahnya dia mencoba memanipulasi dan memengaruhi para wartawan atau media massa. Biasanya manajer kampanye. Biasanya spin doctor ini ada di bagian manajer kampanye atau penasehat strategi. Spin adalah teknik. Nah, ini kenapa dinamain spin doctor? Karena spin adalah teknik mengatur media. Media tuh seakan-akan diatur olehnya dan menghindarkan para jurnalis media mendapatkan fakta. Jadi jurnalis media itu bisa dihindari oleh dia. Untuk jurnalis media itu tidak bisa mendapatkan fakta pemberitaan yang objektif. Sehingga jurnalis media itu bisa saja subjektif atau tidak mendapatkan fakta sama sekali. Spin juga dilakukan untuk memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi bukan hanya menghindarkan para jurnalis, spin juga dilakukan memengaruhi opini publik. Nah, opini publik ini kan, publik itu kan kita ini ya, khalayak masyarakat ini kan, itu bisa juga dipengaruhi oleh dia dengan cara menyampaikan informasi yang bias. Dia menyampaikan informasi, tapi dia bias. Informasinya itu banyak bias dan menyenangkan masyarakat. Seakan-akan tuh masyarakat dibuat tenang, padahal yang dia ketahui, yang spin doctor ketahui, informasi itu ya tidak baik-baik saja atau tidak seperti masyarakat dengar gitu. Agar opini masyarakat tidak berkembang secara negatif. Karena kenapa? Kalau misalnya masyarakat ini istilahnya kacau, chaos, itu ya negara-negara juga kan yang sibuk. Nah, agar opini masyarakat tidak berkembang secara negatif atau agar masyarakat tidak panik gitu ya, itu tugasnya spin doctor atau tidak mengenakan bagi pemerintah. Jadi kalau misalnya ada berita-berita atau ada isu-isu yang tidak mengenakan bagi pemerintah, itu tugasnya dan jagonya nih spin doctor untuk membelokkan hal-hal ini. Nah, coba teman-teman berpikir deh,
spin doctor ini memang orang apa ya, kategori yang cukup ini ya, rawan gitu ya. Kalau misalnya spin doctor ini dipakai oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang busuk gitu, wah, politik kita udah hancur sih. Tapi bisa jadi kalau spin doctor ini dipakai oleh orang-orang yang bertujuannya baik, yang memang baik gitu ya dalam memengaruhi orang atau media massa dengan tujuannya baik, itu mungkin bisa menjadi penyelamat juga. Nah, kita udah tahu nih bahwa di politik ternyata ada yang namanya spin doctor. Tuh. Lanjut ke penyambung lidah. Penyambung lidah yang dimaksudkan adalah suatu fungsi komunikasi yang dijalankan oleh orang atau sekelompok orang untuk menyambungkan atau menyebarluaskan apa yang telah disampaikan oleh suatu sumber kepada orang lain. Ya, seperti kita ini ya, antum misalnya nonton berita ya, terus kalian ceritakan ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, itu kalian juga termasuk komunikator lainnya yang di bagian penyambung lidah. Khalayak politik. Nah, khalayak adalah tujuan disampaikannya suatu pesan dari komunikator politik. Komunikator politik juga menyampaikan pesan, kan pasti ada ininya ya, tujuannya itu ke khalayak politik. Ya, kita inilah masyarakat gitu ya. Jika mengacu pada pendapat Almond, maka tipologi khalayak politik dibagi menjadi 3. Nah, ini kerumunan massa ya backgroundnya. Yang pertama, publik umum merupakan komunitas masyarakat kebanyakan yang acap kali menerima informasi politik secara selintas, tetapi masih berpartisipasi dalam beberapa ajang politik seperti pemilu. Jadi publik umum ini seperti orang-orang biasa gitu ya, yang mereka dapat ilmu atau dapat berita di TV sekilas gitu ya, secara selintas aja, tapi mereka masih mau berpartisipasi dalam ajang politik seperti pemilu gitu. Itu publik umum. Yang B adalah publik yang penuh perhatian. Publik yang penuh perhatian adalah lapisan masyarakat yang mau tahu dan menaruh minat pada perkembangan politik. Publik ini mempunyai hubungan emosional dan ideologis dengan partai politik atau kandidat tertentu. Nah, ini seperti ya di background ini nih, mereka ini kurang banyak ya, cukup banyak adalah publik yang penuh perhatian. Mereka bukan hanya menerima informasi secara selintas, tapi mereka memang punya minat pada perkembangan politik. Mereka ini biasanya menjadi simpatisan dalam, kalau misalnya lagi di tahun-tahun politik. Nah, publik yang penuh perhatian ini biasanya mempunyai hubungan emosional dan ideologis dengan partai politik atau kandidat-kandidat tertentu. Ya, kita bisa lihat tahun 2019 kemarin tentang cebong dan kampret. Lihat kelompok elit. Kelompok elit merupakan kalangan yang paling aktif minatnya terhadap masalah politik. Tidak hanya sengaja melibatkan diri dalam persoalan-persoalan politik, tetapi kelompok ini intensif memengaruhi khalayak luas melalui berbagai opininya. Jadi kelompok elit ini bukan istilahnya masyarakat biasa ya pada umumnya, tapi memang mereka punya kedudukan tertentu, punya posisi yang di atas masyarakat biasa gitu ya. Mereka itu termasuk khalayak politik, tapi mereka juga bisa menjadi pengaruh kepada khalayak lain dalam berbagai opininya, dalam opini gitu. Misalnya kelompok elit ini beropini A gitu tentang politik apa, tentang bahasan politik apa, nanti mereka bisa mempengaruhi khalayak lainnya tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Setelah ini akan ada rangkuman dikit gitu ya tentang pembahasan yang sudah kita bahas tadi barusan ya. Jadi teman-teman bisa di pause videonya nanti setiap ada
kayak ada gambar gitu ya, gambar informasi, silakan di pause, silakan di screenshot, silakan bebas-bebas aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih udah menonton. Kalau misalnya teman-teman mau subscribe, silakan subscribe ya. Insya Allah channel ini bermanfaat buat teman-teman juga. Silakan like kalau memang suka, silakan share. Semoga mudah-mudahan khalayak-khalayak lain gitu ya tahu spin doctor itu apa, ya kan? Makanya biar kita pintar-pintar dikit lah dalam ngomongin politik. Yoi. Oke, terima kasih udah nonton and selamat. Insya Allah kita berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.